bagi kita semua. Saya Ana Pawestrin, guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bak 1 Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 241070014. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Dalam praktik pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning di semester gasal kelas 10 atau fase E pada materi suara hati pertemuan yang pertama. Selamat menyaksikan video ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Mendapatkan semangat atau berkat dari Tuhan, jadi kita semua fokus untuk belajar. Ibu lihat kehadiran kita hari ini, Tina, apakah ada yang tidak masuk? Ada, tiga. Putri izin. Terus Pina jadinya sakit, ya. Nanti jangan lupa ditanyakan kabarnya ya, Ines dan Tina bagaimana? Karena kemarin mamanya Ines itu WA mengabarkan kalau Ines itu dirawat di rumah sakit. Jadi paling tidak nanti teman-teman bisa saling mendoakan atau ada yang kita rencanakan kita kunjungi di rumah sakit. Gitu ya? Oke. Baik, kita langsung ke apa yang kita bahas hari ini. Sudah terlihat ya dengan apa yang kita lihat di depan. Suara hati. Suara hati. Ada yang tahu apa itu suara hati? Tahu. Oke. Suara hati, sebelum Herita jawab, Ibu akan menjelaskan dulu ya kan tujuan pembelajarannya. Oke. Tujuan pembelajarannya kita minta dulu supaya nanti teman-teman tidak tersesat. Tersesat dalam pembelajarannya. Oke. Ibu visualisasikan dengan gambar seperti ini ya kalau berbicara suara hati itu. Oke, siapa yang mau membacakan tujuannya? Oke, Jessica. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu memahami suara hatinya dalam berusaha dan pada dia secara hati, berbuat serta kreatif. Ya, ini tujuan pembelajaran kita untuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari ini tentang suara hati. Yaitu teman-teman mampu memahami suara hati teman-teman dalam hidup sehari-hari dengan peka dan juga bertanggung jawab secara mandiri, bergotong royong serta kreatif. Nah, untuk itu Ibu jabarkan terlebih dahulu. Ini adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajarannya tadi, nah itu akan Ibu ajak teman-teman yang pertama nanti kalian akan bersama-sama
dan bergotong royong. Dan yang terakhir adalah mengenai ajaran gereja dan ajaran kitab suci untuk mencari tahu atau menganalisis makna suara hati berdasarkan ajaran gereja dan ajaran kitab suci. Nah, tadi kita sudah semangat sekali ketika Ibu menyerukan suara hati. Apa itu suara hati? Suara hati adalah suara yang berasal dari hati. Oke, suara hati itu adalah suara yang berasal dari hati kita. Ada lagi yang yang punya pendapat tentang suara hati? Gimana? Untuk suara hati adalah sebuah perasaan atau mungkin dari perasaan dari kita apa sih? Suara hati itu adalah suara dari batin kita, batin diri kita, gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Relita dan Ibel sudah membuka dengan definisi apa itu suara hati. Nah, apa yang tadi senyum-senyum? Mungkin mau memberi pendapat juga. Tadi kayaknya mau berpendapat tapi enggak, berpendapat tapi enggak. Oke, kita lihat bersama ya. Belum. Tapi nanti silakan ya, oke ya. Silakan. Kemudian kita lihat dulu. Jadi suara hati itu bisa diartikan ke dalam dua arti teman-teman. Ada arti sempit dan juga arti luas. Arti luasnya, suara hati merupakan kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Ya, hati kita semua manusia ya di sini ya. Oke, tidak ada yang jadi-jadian. Nah, kemudian untuk arti sempitnya itu adalah penerapan kesadaran moral yang berarti luas tadi ya, dalam situasi yang konkret. Nah, saya suara hati yang menilai suatu tindakan manusia itu benar atau salah, baik atau buruk. Dan di sini suara hati itu tampil sebagai seorang hakim yang baik dan jujur walaupun bisa juga keliru. Nah, sekarang sebelum ke Ibu menjelaskan langkah-langkah pembelajarannya, pernah nggak punya pengalaman gitu? Pengalaman terkait dengan suara hati? Pernah. Apa? Ya, itu sebuah pengalaman yang Ibel alami ketika di aula dia jalan nemuin uang. Terus ya kita manusia biasa ya mungkin lagi kehabisan uang jajan. Kalau kita dibisiki roh jahat itu, ya udah deh buat kekatin aja uangnya. Tapi Ibel memilih untuk mengembalikan atau mengumpulkan di sentral biar kembali kepada pemiliknya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum teman-teman nanti memperdalam, mempelajari mengenai cara kerja, fungsi, dan juga ajaran-ajaran gereja terkait dengan suara hati, maka Ibu jelaskan dulu langkah-langkah pembelajaran kita apa saja. Nanti ada 5 langkah yang akan kita lalui bersama dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu orientasi masalah. Kemudian teman-teman akan mengorganisasikan masalah yang ada di dalam kelompok. Nanti teman-teman akan Ibu ajak untuk berdinamika kelompok. Kemudian nanti kelompok akan melakukan penyelidikan atau analisis begitu ya. Kemudian yang keempat menyajikan proses melalui kegiatan presentasi. Jadi apa yang sudah ditemukan dalam kelompok didiskusikan, nanti teman-teman presentasikan. Kemudian yang terakhir adalah analisis dari apa yang sudah kelompok semua sampaikan. Kemudian nanti ada evaluasi dan refleksi. Seperti itu. Nah, untuk kelompoknya apakah Ibu menyerahkan kepada teman-teman atau Ibu yang pilihkan? Ibu saja yang pilihkan. Oke. Ibu kira pakai pertemuan yang lalu itu kelompok yang sebelumnya. Baik, Ibu cek daftar presensi dulu ya. Yang pertama langsung Ibu bacakan kelompoknya ya. Teman-teman langsung berdiri kemudian berkumpul bersama dengan kelompok
bergabung di kelompoknya. Kemudian ada Putri, tapi Putri izin ya. Jessie, Shirley, Donna, Gita, dan Aurel. Kemudian yang ketiga ada Ica, Nia, Nela, Felita, Jessie, dan Kristi. Kemudian Steffi, Ica, kemudian Sekar, Kristi, Anggit. Sebenarnya kalau Ines masuk ya Ines masuk sini ya. Kemudian kelompok yang kelima Vina, Lina, Alessa, Ellen, Meta, dan Kenzi. Oh iya, Alessa sudah bermain ya. Jadi kami silakan bergabung. Baik, sudah. Semua sudah bergabung di kelompoknya ya. Baik, masih bisa fokus ke layar cuman ya walaupun bersama dengan kelompok. Ibu akan tayangkan sebuah video. Nanti teman-teman silakan melihat video ini. Dan video ini sudah ibu sertakan di LKPD. Nanti teman-teman bisa melihat lagi bersama kelompok kalau masih ingin mengulang kisahnya. Tapi kita lihat bersama-sama ya kisah yang ada di dalam video. Sebentar. dalam kelompok itu sudah jelas langkah-langkah yang akan teman-teman lakukan. Kenapa? Ada pertanyaan? Oke, sebelum ke scan LKPD-nya ini dulu, Ibu ingin menggali dulu dari video tadi. Coba, ada yang pernah mengalami situasi kayak si Jadis tadi? Pernah? 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 Di sekolah juga? Iya. Nyontek juga? Iya. Siapa di sini yang pernah nyontek? Angkat tangan. Oke. Iya jujur, tapi ketahuan kan ini nyontek. Ketahuan kan? Oh nyontek tugas, bukan ulangan. Oke. Terima kasih kejujurannya. Ini rata-rata pada begitu ya? Iya. Tugas. Oh karena buru-buru. Oh kerjasama. Ya berarti bukan nyontek. Iya. Kerjasama. Kalau kerjainnya bareng kan itu namanya kerjasama. Oh iya. Tapi kalau kamu menyalin pekerjaan temanmu itu namanya menyontek. Lah itu namanya kan. Oke, baik teman-teman, selain mencontek, mungkin juga ada kisah-kisah mengenai suara hati yang pernah kalian alami, terutama dalam kehidupan kalian sehari-hari. Wong mulai bangun tidur itu kalian juga sudah dihadapkan dengan sebuah pilihan
dan itu menggunakan suara hati kalian, ya kan? Dari bangun tidur gitu ya. Nah, tidur lagi aja, baru jam segini. Mandi, nanti terlambat, ya kan? Ada pertentangan gitu kan? Nah, itu dari hal-hal kecil yang kalian alami dalam hidup sehari-hari itu sudah menggunakan suara hati. Maka silakan ini di dalam kelompok teman-teman saling bercerita, sharing pengalaman-pengalaman seperti si Jadis tadi ya. Nah, mungkin juga kalian punya pengalaman seru atau menegangkan atau menyedihkan terkait dengan suara hati. Penggunaan suara hati itu silahkan di-sharingkan kepada teman-temannya. Tetapi silahkan scan dulu ini, HP-nya bisa dikeluarkan untuk men-scan barcode-nya. Nanti silahkan kemudian mulai masuk dalam kelompok bekerja. Ya, silahkan. Ya. Sekarang HP-nya pada canggih-canggih kan, kalau nge-scan itu bisa langsung tuh dari kamera. Tapi yang masih HP-nya jadul kayak itu pakai apa namanya, Google Lens ya. Jadi bisa Google Lens. Sudah terbuka? Kadang dari kamera langsung bisa. Ada yang kalau nggak bisa pakai Google Lens. Yang iPhone pakai apa? Baik, silakan yang sudah terbuka itu bisa saling men-sharingkan apa yang pernah dialami terkait dengan suara hati. Itu sudah ada ya panduannya. Teman-teman bisa saling berbagi dalam kelompok. Silakan, ya. Ibu izinkan kalian untuk berbagi cerita bersama teman-teman. Silakan.
Selamat pagi Bu Ana dan teman-teman. Selamat pagi. Nah, kami dari kelompok hasil kerja suara hati. Kami akan mempresentasikan apa sih menurut kami suara hati itu. Nah, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan dulu dong. Tak kenal maka tak sayang. Iya, parah banget. Dari apa? Perkenalkan nama saya Alfred, saya presensi 4. Perkenalkan nama saya Aidura, saya presensi 12. Saya Indira, presensi 13. Saya presensi 17. Saya Farah, presensi 21. Dan aku Ida, presensi 25. Jadi kalau sebelum tiga perbuatan dilakukan, suara hati itu memberikan pertimbangan antara yang baik dan yang buruk sehingga manusia memiliki pilihan. Nah, kalau pada saat dalam bertindaknya itu, ia bertindak sebagai hakim atau yang menyuruh kita melakukan hal yang baik dan melarang kita untuk melakukan hal yang jahat. Nah, kalau sudah tindakannya itu, nanti dia berusaha menyatakan apakah yang dilakukan itu benar atau salah. Lalu yang selanjutnya, kami akan menyatakan fungsi dari suara hati. Yang pertama itu ada sebagai pedoman dan juga norma untuk nilai tindakan. Lalu yang kedua itu ada menyadarkan manusia akan tindakan dari dirinya. Selanjutnya itu ada membantu manusia untuk mengetahui yang baik dan melakukannya. Dan yang terakhir ada membantu seseorang dalam menjalankan atau membatalkan suatu tindakan. Lalu ada yang berbeda di tentang suara hati. Yang pertama dari dalamnya atau 5 ayat 16 sampai 25 yang berbunyi suara hati harus digunakan dan dicobakan dengan berbagai usaha. Kita harus peka terhadap sapaan dan rahmat. Yang kedua dari Roma 2 ayat 15 yang berbunyinya sebab dengan demikian mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi makna yang saya ambil dari ayat ini, misal saya dan Afe kita berbicara terus saya ngomong keras pada Afe gitu. Terus Afe menghakimi saya kalau Jo ini kasar banget. Jadi saya dihakimi oleh Afe jadi orang kasar gitu. Padahal sebenarnya itu kan saya yang bilang saya ngomong keras karena saya kurang dan saya kurang. Jadi kita boleh main tahu sebabnya lebih dahulu. Jangan main hakim sendiri. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok kami, jadi kesimpulan yang kita dapat itu, jadi suara hati itu diciptakan sebagai pedoman pegangan dan apa yang mempengaruhi tindakan manusia kayak tadi dia cerita nonton kan. Dia melakukan hal itu diikuti suara hatinya sendiri gitu. Jadi suara hati itu harus digunakan dan dikelompokkan dengan berbagai usaha. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Langsung saja ya kepada kelompok berikutnya. Selamat pagi teman-teman semuanya dan Bu Ana Shinsa. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Jadi adanya kami di sini sebagai kelompok terakhir ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai suara hati. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Ada saya di sini presensi 5. Saya adalah presensi 7. Saya Presensi 24. Saya Selin presensi 26. Dan kita presensi 28. Di sini ada Putri yang ujian. Namanya Jadi ini ada cara kerja suara hati. Jadi sebelum menikah, suara hati ini berfungsi sebagai petunjuk untuk mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Lalu pada saat menjelang menikah, suara hati ini bertindak sebagai hakim untuk memilih kita melakukan yang baik dan melawan atau menghindari dari yang jahat. Selama perbuatan itu belum selesai, suara hati akan bekerja terus antara memilih melakukan yang baik dan melawan melakukan yang jahat. Lalu sudah tindakan sesuai dilakukan.
kita itu tepat atau tidak tepat. Bila yang kita lakukan itu benar, ia akan memberikan ujian sehingga kita merasakan kemenangan. Tetapi bila yang kita lakukan itu yang benar dan salah, maka ia akan memberikan ujian yang membuat kita merasa bersalah dan tidak enak, merasa tidak bersalah dan sebagainya. Lalu pemisahan hati sebagai pegangan pedoman banyak. Selanjutnya ada ajaran gereja dan tentang suci yang pertama itu Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada perjalanan antara yang baik dan yang jahat di dalam hati manusia. Itu dikutip dari Roma 7 ayat 13 sampai 26. Selanjutnya ada Korintus pasal 2 dan 22 artikel 16 yang berkata di dalam hati nuraninya manusia menemui suatu hukum yang mengikat untuk ditaati. Selanjutnya ada Yesaya 30 ayat 21 dan terimalah orang dengan perkataan yang inilah jalan, berjalanlah dan menuju jalan ini, baik pada waktu kamu menyusul ke kanan maupun pada waktu kamu mengirim. Selanjutnya ada Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang hidup. Oleh karena itu kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang Kesimpulannya, suara hati adalah kemampuan batin yang dimiliki setiap manusia untuk membedakan antara benar dan salah. Dalam pandangan agama, suara hati sering dianggap sebagai bagian dari fungsi moral yang diberikan oleh Tuhan. Suara hati dipercaya sebagai bagian internal yang membantu manusia dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan tema yang diberikan oleh Tuhan. Sekian dari kami. Terima kasih. Jadi kelompok terakhir luar biasa ya, hasil diskusi teman-teman ini sangat menarik, di luar ekspektasi ibu. Teman-teman juga menampilkan kutipan-kutipan kitab sucinya ya. Baik, ibu lanjut ke berikutnya. Tadi teman-teman di akhir apa yang sudah dipresentasikan juga sudah menjelaskan mengenai kesimpulannya, ya kan? Kesimpulan dari apa yang teman-teman diskusikan. Maka mari kita rangkum di sini apa saja yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Kita satukan, mulai dari kelompoknya. Kelompok pertama ini siapa ya? Kelompok IP. Kesimpulannya, garis besarnya tadi apa? Mohon dibacakan salah satu. Kesimpulan yang kami ambil itu suara hati diciptakan sebagai pedoman, pegangan, dan faktor yang mempengaruhi tindakan manusia. Suara hati harus Pelan-pelan saya. Suara hati sebagai pedoman, pegangan, dan faktor yang mempengaruhi tindakan manusia. Suara hati harus pegangan dan faktor itu. Terima kasih untuk semua kelompok. Ini adalah hasil yang teman-teman simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini mengenai suara hati. Luar biasa, ya kan? Kalian bisa menemukan loh apa saja yang kita pelajari kali ini. Slideshow. Mulai dari kelompok 1 sebagai pedoman, pegangan, dan faktor yang mempengaruhi tindakan manusia. Benar, itu suara hati juga memiliki peran sebagai pedoman, pegangan, dan faktor yang mempengaruhi tindakan manusia. Ya kan? Kamu mengambil keputusan, kamu bertindak, kamu punya pedoman ketika melakukan suatu tindakan dalam hidup kalian sehari-hari itu dari suara hati. Tidak hanya sekedar berpikir, tapi pikiran kita itu juga dipertimbangkan oleh hati kita. Yang kedua, pentingnya memahami diri sendiri, mengikuti kata hati, dan berani mengambil keputusan sesuai nilai-nilai pribadi. Ya kan? Itu
tindakan itu kita harus berani ketika di saat-saat kepepet, saat-saat yang menegangkan, kita juga harus bisa peka mendengarkan suara hati. Kalau salah, ya itu kan konsekuensinya ada di diri kita juga, ya kan? Pernah nggak mengalami itu? Dalam situasi kepepet kalian harus menggunakan suara hati. Contohnya saja mencontek tadi loh, ya. Aku bisa banget ini rumusnya, aku banget ini gimana gitu kan? Nah terus suara hatimu gimana? Ya nyantai aja. Tapi apakah itu benar? Ya. Tentu itu semua kan bergejolak gitu, keringetnya sejambung gitu kan, untuk memutuskan gitu, ya enggak. Nah, tapi harus mengambil keputusan. Nah, ketika keputusan yang kita ambil itu keliru atau kurang tepat, misalkan tadi yang mencontek menjadi sebuah pilihan, tentu akan timbul penyesalan. Sebelum penyesalan itu terjadi, ketika suara hati itu bergulat di dalam diri kita, wah parah kamu, parah nih, gitu kan. Kamu kawan gimana? Aku adik kelas ngeliatin, itu anak kelas ngeliatin, itu teman kalian ngeliatin, gurunya ngawasnya, ya kan? Gimana nih kalau ketahuan, konsekuensinya berat, izinnya lainnya apa? Nilainya nol ini, aduh, gimana? Ya itu yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, nah ini kaitannya dengan bahwa organisasi instrumen utama dalam menjalani kehidupan yang bermoral dan berintegritas. Ini termasuk dalam kehidupan kita juga harus paham nilai-nilai moral yang ada di dalam kehidupan kita, dan itu juga mempengaruhi nilai diri kita, integritas kita. Yang keempat, suara yang menuntut kita dalam memilih yang tepat. Nah ini tentu suara hati itu pasti akan mengarahkan kita ke pilihan yang dan kemudian kemampuan batin yang dimiliki setiap manusia untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Terima kasih. Oke, baik, sekarang Ibu minta kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu memberi waktu untuk berefleksi sejenak terkait dengan proses yang sudah teman-teman lalui. Silakan 3 pertanyaan ini teman-teman tuliskan di dalam buku catatan atau post-it yang tidak membawa catatan. Oke, silakan segera ditulis ya. Ibu rasa cukup ini 10 menit aja cukup ini. Ya, nanti gua akan baca. Nanti difoto kemudian diupload di LMS gitu. Buatkan di LMS. Teman-teman tuliskan dulu jadi punya peta. Kalau nanti di LMS ini teman-teman nggak kesapit gitu ya. Foto kertas dan juga boleh. Boleh, silakan. Paperless. Kalau tulis di LMS itu nanti kalau ini nggak kesimpan itu. Oh ya teman-teman, seperti yang diinformasikan sekolah kemarin ya, bahwa hari ini kita itu nanti pulang pagi. Jadi setelah pembelajaran itu nanti itu kita pulang. Jadi nanti doanya ke sentral. Kemarin sudah diinformasikan toh. Nah nanti ini itu jadi pembelajaran terakhir ini di hari ini, karena tadi kita sudah masuk ke jam ke
78 kan. Nah, kan pengumumannya di jam ke-8 itu sekolah selesai kegiatannya. Karena besok ada persiapan kegiatan KRD untuk kakak-kakak kelas 12, maka teman-teman hari ini dipulangkan lebih pagi. Itu ya. Bersama-sama jadi sentral. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini kami sungguh bergembira karena boleh merayakan kebaikan dan penyertaan-Mu hingga siang hari ini. Lindungilah kami yang sebentar lagi akan pulang. Semoga sampai di tempat kami masing-masing dengan selamat dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, berwarna Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Carlos Borromeus, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Pembimbing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.